Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ailsa Septiara Dewi. Hari ini saya ingin menjelaskan materi tentang rahasia psikologi komunikasi, tentang bagaimana seni memahami pesan yang efektif. Komunikasi yang efektif itu yang bagaimana? Komunikasi yang efektif itu tidak hanya berbicara loh, tapi bagaimana cara kita dapat memahami isi pesan dan bagaimana cara kita bisa menerima pesan itu. Hari ini saya ingin membahas dua aspek, yaitu psikologi komunikator dan psikologi pesan. Yuk simak terus! Yang pertama, psikologi komunikator. Apa sih psikologi komunikator itu? Nah, psikologi komunikator itu merupakan karakteristik seorang komunikator mempengaruhi keberhasilan komunikasi yang efektif. Ada 3 dimensi. Yang pertama ada kredibilitas, yang kedua atraksi, yang ketiga kekuasaan. Apa itu kredibilitas? Kredibilitas itu merupakan seberapa dipercayanya seorang komunikator itu. Contohnya seorang dokter. Seorang dokter menyarankan ke pasiennya bagaimana pola hidup yang sehat, kemudian pantangan-pantangan makanan. Nah, yang kedua ini atraksi. Atraksi ini biasanya daya tarik, biasanya satu pandangan atau merupakan satu ciri fisik. Nah, contohnya sama temen yang kita satu hobi. Nah, kita lebih nyaman kan dalam komunikasi, terkadang karena merupakan satu daya tarik gitu ya, satu hobi. Nah, yang ketiga ini kekuasaan. Kekuasaan ini biasanya berperan mempengaruhi audiensnya. Misalnya ada dua ya ini ya, ada koersif, ada juga yang keahlian, ada dua. Yang kalau koersif ini biasanya contohnya kayak misalnya guru memberi hukuman ke muridnya yang tidak menyelesaikan tugas. Nah, kalau yang sifatnya keahlian ini contohnya seperti kayak misalnya teknisi ini memberi tutorial tips menjaga laptop supaya awet tahan lama. Nah, itu kan dapat mempengaruhi audiensnya ya. Nah, dengan kita memahami faktor-faktor 3 dimensi ini, kita bisa tahu nih bagaimana sih komunikasi yang efektif itu dalam menyampaikan pesan. Oke, yang kedua, psikologi pesan. Psikologi pesan itu apa? Psikologi pesan itu bagaimana sih cara pesan dirancang dapat dipahami nih oleh audiensnya. Nah, ada dua. Ada yang sifatnya verbal dan juga ada sifatnya non-verbal. Contohnya yang verbal itu bagaimana? Nah, contoh yang verbal itu seperti misalnya seorang guru menjelaskan materi dengan kata-kata yang sederhana, yang mudah dimengerti. Nah, itu merupakan contoh yang verbal. Yang kedua, yang non-verbal. Yang non-verbal itu yang bagaimana? Biasanya dengan dicirikan dengan ekspresi ya, atau mungkin gerak tubuh. Misalnya kita dapat kabar yang tidak menyenangkan, atau mungkin kita ada hal yang kita nggak suka, pasti kita menggelengkan kepala kan. Terus kalau misalnya kita dapat kabar yang gembira, menyenangkan, itu pasti kita bakal senyum. Nah, pesan nonverbal ini ada dua fungsi. Nah, contohnya seperti ada repetisi dan ada juga komplement. Bagaimana itu repetisi? Nah, repetisi ini biasanya kalau misalnya ditawarin, "Kak, makan bakso." Terus dia jawab, "Tidak, nggak mau." Nah, tapi dia sambil mencirikan dengan menggelengkan kepala. Jadi dia biasanya mengulangi pesan verbal. Jadi kayak misalnya dia ngomong, "Tidak, aku nggak mau makan bakso," tapi sambil geleng-geleng kepala. Nah, itu contoh yang repetisi. Kalau yang komplement itu bagaimana? Kalau yang komplement itu dia melengkapi makna. Kayak misalnya, "Kamu kenapa?" Ada yang bertanya gitu kan. Nah, dia bakal jawab gini, aku sedih tapi dengan muka yang ikut sedih." Nah, itu biasanya disebut juga komplement. Nah, jadi ada dua fungsi nih dari nonverbal, ada yang repetisi, ada yang komplement. Oke, dari dua materi yang udah saya jelasin tentang psikologi komunikator dan juga psikologi pesan, bagaimana psikologi komunikator ini kita bisa belajar menjadi komunikator yang lebih baik, kemudian kita juga bisa lebih memahami begitu ya tentang psikologi pesan. Kita dapat memahami dengan jelas kalau misalnya ketemu orang, atau mungkin kita memahami nih pesan-pesan seorang gitu yang komunikasi dengan kita. Nah, kita dapat menggunakan dua aspek ini untuk lebih memahami di kehidupan sehari-hari kita agar lebih efektif ya dalam menjalani komunikasi seperti di tempat sekolah, kerja, atau dimanapun di saat kita di kehidupan sehari-hari kita gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan memperhatikan materi yang udah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.